terakhir sebelum perang. Imam Mahdi berdiri di mihrab, bersiap untuk mengimami sholat subuh. Di belakangnya, para pejuang berbaris. Mereka tahu ini bisa menjadi sholat terakhir mereka. Takbir pertama dikumandangkan, suara Imam Mahdi tenang tapi penuh keyakinan. Namun, sebelum mereka menyelesaikan rokaat pertama, sesuatu terjadi. Udara tiba-tiba berubah, wangi kasturi menyebar ke seluruh ruangan. Dan saat mereka mengangkat kepala dari sujud, cahaya putih menyilaukan masuk melalui jendela-jendela masjid. Langit yang tadinya gelap kini terbuka. Dan di sana turun dari langit diapit oleh dua malaikat bersayap emas. Seorang pria dengan wajah bercahaya turun perlahan ke bumi. Pakaiannya berwarna kuning keemasan, dicelup dengan waras dan zafaran. Rambutnya hitam, panjang sebahu, dan basah seolah-olah baru saja keluar dari air. Dialah Nabi Isa alaihi salam. Para prajurit muslim terdiam. Beberapa dari mereka menangis, tidak percaya bahwa sosok yang dijanjikan itu kini berdiri di hadapan mereka. Imam Mahdi maju ke depan, hendak menyerahkan posisi imam kepadanya. Namun Nabi Isa tersenyum dan berkata, "Engkau adalah pemimpin umat ini. Aku datang bukan untuk mengambil tempatmu, tetapi untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai." Setelah sholat selesai, Nabi Isa berbalik ke arah pasukan muslimin. "Kalian telah bertahan dengan kesabaran dan iman," katanya. "Hari ini aku bersamamu. Hari ini Dajjal akan binasa." Dan dengan itu, Nabi Isa mengangkat tombaknya. Sementara itu di luar Damaskus, pasukan Dajjal telah bersiap menyerang. Namun, saat cahaya turun dari langit, banyak dari mereka ketakutan. Dajjal sendiri gemetar menyadari siapa yang baru saja datang. Nabi Isa kemudian melangkah keluar dari masjid, diikuti oleh pasukan muslim yang kini dipenuhi keberanian baru. Saat Dajjal melihatnya, dia mencoba melarikan diri. Pasukan muslim menyerbu ke medan perang tanpa rasa takut. Jin-jin yang tadinya ganas kini berlari ketakutan. Nabi Isa bergerak cepat. Setiap langkahnya terasa seperti gempa. Dia menebas pasukan Dajjal dengan mudah, seolah-olah mereka hanya bayangan. Dajjal terus mundur, berlari menuju satu tempat di Palestina, yaitu Gerbang Lut. Namun, Nabi Isa mampu mengejarnya. Di depan Gerbang Lut, Nabi Isa menghadang langkah Dajjal. Wajah Dajjal dipenuhi ketakutan, kesombongan yang dulu dia tunjukkan kini lenyap. Nabi Isa mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan saat itulah Dajjal menemui takdirnya. Ia lenyap di tangan Nabi Isa alaihi salam. Fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun berakhir. Pasukan Dajjal yang tersisa berlarian tanpa arah. Cahaya matahari akhirnya kembali bersinar. Setelah kematian Dajjal, dunia memasuki masa keemasan. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kebohongan. Nabi Isa memimpin dunia dengan keadilan selama 40 tahun. Hingga suatu hari, angin lembut datang dari langit, membawa kepergian semua orang yang beriman. Dunia perlahan menuju akhirnya, tapi untuk saat ini, kedamaian telah kembali dan kegelapan telah dikalahkan. Setelah pertempuran besar yang mengguncang dunia, keheningan akhirnya menyelimuti bumi. Cahaya fajar menyapu langit, menggantikan kegelapan yang selama ini menutupi hati manusia. Tubuh Dajjal telah terkapar tak bernyawa. Darahnya mengering di tanah yang selama ini dipenuhi dengan kezaliman dan dusta. Umat Islam yang selama ini berjuang dengan iman dan keteguhan hati, kini berdiri dengan air mata haru. Kemenangan telah tiba dan dunia bersiap menyambut era baru yang penuh kedamaian. Nabi Isa berdiri dengan penuh wibawa. Beliau bukan hanya saksi atas kehancuran makhluk yang telah menyesatkan begitu banyak manusia, tetapi juga pemimpin baru yang akan membawa umat manusia kembali pada jalan yang benar. Beliau mengumumkan bahwa saatnya bagi dunia untuk kembali kepada tauhid yang murni, tanpa kesyirikan, tanpa kebohongan, tanpa ketidakadilan. Masa-masa sulit telah berlalu. Kini, keadilan menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Nabi Isa memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, menegakkan hukum Allah tanpa cela. Tidak ada lagi pemimpin zalim yang menguasai rakyat dengan ketakutan dan kekerasan. Semua keputusan diambil berdasarkan kebenaran dan keadilan. Para penguasa yang dulu hanya mementingkan diri sendiri, kini telah sirna, digantikan oleh orang-orang yang hanya mencari ridho Allah dalam kepemimpinan mereka. Di seluruh penjuru dunia, bendera keadilan berkibar. Tidak ada lagi bangsa yang merasa terpinggirkan, tidak ada lagi golongan yang tertindas.
Semua manusia hidup dalam sistem yang berbasis tauhid, tanpa kesyirikan dan tanpa penindasan. Nabi Isa telah meluruskan segala pemahaman yang selama ini salah tentang dirinya sebagai simbol kembalinya manusia kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Kedatangannya bukan untuk membawa syariat baru, melainkan untuk berhukum dengan ajaran Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Karena Islam adalah agama penutup dan tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesejahteraan melingkupi setiap negeri. Hujan turun dengan teratur, tanah menjadi subur, dan hasil pertanian melimpah. Tak ada lagi kelaparan atau kesengsaraan. Setiap orang memiliki makanan yang cukup, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang nyaman. Harta beredar dengan adil, dan tidak ada yang menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi. Dalam pasar-pasar, pedagang tidak lagi saling menipu. Timbangan selalu akurat, harga selalu adil, dan transaksi dilakukan dengan kejujuran. Tidak ada lagi peperangan. Senjata-senjata yang dahulu digunakan untuk membunuh, kini dilebur menjadi alat pertanian. Tanah yang selama ini dipenuhi darah manusia, kini hijau kembali, dipenuhi tanaman yang subur dan bunga-bunga yang mekar. Umat manusia tidak lagi mengenal ketakutan. Mereka bisa berjalan dari satu negeri ke negeri lain tanpa rasa khawatir akan kejahatan. Anak-anak bermain di jalanan dengan tawa yang lepas. Tidak ada lagi orang tua yang cemas akan masa depan anak-anak mereka. Tidak ada lagi yatim yang terlantar atau janda yang menangis karena kehilangan suami dalam perang. Setiap orang saling membantu, saling menjaga, dan saling mencintai karena Allah. Di ladang-ladang, hasil panen begitu melimpah. Seorang petani bisa membawa satu buah anggur yang ukurannya begitu besar hingga cukup untuk memberi makan seluruh keluarganya. Hewan ternak berkembang biak dengan baik, memberikan susu dan daging yang berkualitas. Tidak ada satupun orang yang kekurangan. Bahkan, ketika seseorang hendak bersedekah, ia kesulitan menemukan orang yang membutuhkannya karena semua orang telah berkecukupan. Dalam kehidupan sosial, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada fitnah. Orang-orang hidup dalam persaudaraan yang sejati. Jika ada perbedaan, mereka menyelesaikannya dengan musyawarah dan kasih sayang. Hukum ditegakkan dengan adil dan tidak ada satupun orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Nabi Isa mengajarkan umat manusia untuk hidup dengan kesederhanaan dan ketakwaan. Tidak ada lagi riba, tidak ada lagi eksploitasi, tidak ada lagi perdagangan yang merugikan satu pihak. Ekonomi berjalan dengan sistem yang benar tanpa ada pihak yang mengambil keuntungan secara zalim. Di langit, burung-burung terbang dengan bebas. Alam kembali pada keseimbangannya yang sempurna. Tidak ada polusi, tidak ada perusakan lingkungan. Sungai-sungai mengalir jernih, hutan-hutan kembali rimbun, dan udara bersih dari racun. Manusia pun merasakan berkah dalam kesehatan mereka. Penyakit yang dulu mengancam nyawa lenyap begitu saja. Usia manusia semakin panjang, orang-orang bisa hidup hingga 100 tahun dalam keadaan sehat dan kuat. Tubuh mereka tidak mudah lemah dan wajah mereka selalu berseri dengan cahaya iman. Namun, seperti semua hal di dunia ini, masa keemasan ini tidak berlangsung selamanya. Waktu terus berjalan dan skenario akhir zaman pun berlanjut. Setelah memimpin selama puluhan tahun, Nabi Isa akhirnya wafat. Dunia berduka, umat Islam kehilangan pemimpin yang begitu adil dan penuh kasih sayang. Jenazah beliau dimakamkan dengan penuh penghormatan. Sholat jenazah dihadiri oleh seluruh umat Islam yang mencintainya. Tangis haru mengiringi kepergiannya, tetapi umat manusia tahu bahwa kehidupan harus terus berlanjut. Setelah wafatnya Nabi Isa, tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan. Dari balik perbukitan, Yajuj dan Majuj muncul dengan jumlah yang begitu besar, menghabiskan setiap sumber daya yang mereka temui. Mereka menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka, meminum air dari danau-danau hingga kering, dan membuat kekacauan di mana-mana. Umat Islam berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Akhirnya, Yajuj dan Majuj dibinasakan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Allah mengirimkan wabah yang langsung membinasakan mereka. Mayat-mayat mereka memenuhi bumi dan burung-burung raksasa diutus untuk membersihkan jasad mereka. Namun, dunia tidak kembali seperti sebelumnya. Waktu terus berjalan menuju akhir, matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat telah tertutup. Dabah muncul dari bumi, berbicara kepada manusia dan menandai siapa yang beriman dan siapa yang kafir.
Dunia semakin tua, manusia kembali dalam kesesatan, umat Islam semakin sedikit. Al-Quran perlahan-lahan diangkat dari hati manusia. Hingga akhirnya, suatu hari angin lembut bertiup membawa pergi setiap orang yang masih memiliki iman pada kebiadaban, hingga akhirnya sangkakala ditiup. Langit terbelah, bintang dan bumi hancur berkeping-keping. Itulah akhir dari segalanya. Dunia yang pernah mengalami era keemasan kini telah sirna, digantikan oleh keabadian di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, kita seringkali lupa bahwa segala sesuatu memiliki akhirnya. Hari-hari berlalu, peradaban bangkit dan runtuh, namun janji Allah tentang akhir zaman tetap tak tergoyahkan. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita tentang tanda-tandanya, fitnah yang menyebar, kezoliman yang merajalela, dan manusia yang semakin jauh dari cahaya kebenaran. Namun, di balik segala kegelapan itu, selalu ada harapan. Harapan bagi umat Islam di akhir zaman adalah tetap berpegang teguh pada iman, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, serta tidak terperdaya oleh gemerlap. Ada jaminan keselamatan yang kekal. Maka, janganlah kita depan. Sebaliknya, mari kita persiapkan diri dengan amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang selalu bertaut kepada Allah. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah di dunia ini, melainkan di akhirat yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan Sejarah Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.